Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong Kediri, santri Mbeling mau komentar. Sebelum saya komentar, saya berdoa kepada teman-temanku semuanya, ya, kepada rekan-rekanku, sahabat-sahabatku. Saya doakan semoga panjenengan sami tansah jinangkung, sehat lahir batin sehingga bisa mengawal NKRI dengan baik. Iki rek wong Kediri mau mengajak teman-temanku untuk bergurau, senda gurau, guyon rek, guyon. Saya dulu pernah mendengar cerita dari orang-orang tua, atau saya juga pernah melihat film. Ceritane film Para Wali. Yo bener orane ora roh wong kuwi cerita ning film, bener orane ora roh. Ceritanya begini. Dulu itu ada seorang wali yang namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu punya santri, punya muhibin, punya murid, punya pondok pesantren. Yang mana Syekh Siti Jenar itu mengajarkan ilmu hakikat kepada santri-santrinya. Padahal santri-santrinya itu belum bisa atau belum mampu menerima ajaran-ajaran dari Syekh Siti Jenar. Ya. Seandainya diajarkan ilmu dari Syekh Siti Jenar ini akan membawa dampak moralitasnya yang kurang bagus, karena memang belum waktunya. Istilahnya ngono, santri ini kelas 1 SD diajari pelajaran kelas 1 SMA gitu. Jadi enggak nyambung, sehingga pergeseran moral sangat kentara, sangat terlihat. Ya. Suatu contoh, ya, pada waktu itu Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu hakikat kepada santri-santrinya, sehingga santri-santrinya itu banyak yang sangat keliru akidahnya, ya, dengan cerita bla 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 bla, sehingga apa yang diajarkan Syekh Siti Jenar kepada murid-muridnya ini terdengar oleh para wali, ya, terdengar oleh para wali songo. Sehingga Wali Songo mencetuskan atau memutuskan Syekh Siti Jenar ini harus dihukum. Nah, gitu. Ini cingkrange atur ngono ya. Kembangno dhewe engko. Syekh Siti Jenar dihukum. Karena banyak masyarakat yang rusak akidahnya gara-gara pelajaran yang diberikan kepada Syekh Siti Jenar. Jadi akeh masyarakat sing rusak, santri-santrinya rusak, dan lain sebagainya lah. Lah, akhirnya Wali Songo, ya, ini memutuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum pati, katakan begitu ya, dihukum pati. Lah, ini yang saya ambil kesimpulannya, ya, para wali menghukum Syekh Siti Jenar ini hanya satu yang dipikirkan para wali. Yang dipikirkan adalah umat, masyarakat, santri, bukan Syekh Siti Jenar. Sehingga diputuskan Syekh Siti Jenar harus dihukum pati. Begitu. Karena dampak kepada masyarakat jelek. Daripada masyarakatnya yang jelek, maka diputuskan Syekh Siti Jenar saja yang dibunuh. Ini merupakan satu keputusan yang sangat bagus. Karena sekali lagi, karena dampak daripada masyarakat, timbangane masyarakat sing rusak, tinimbangane rakyat sing rusak, timbangane santri-santri sing rusak, lebih baik Syekh Siti Jenar harus dihukum pati. Begitu. Ini Wali Songo. Ini kembangan sendiri, saudara-saudaraku, ya, kembangan sendiri. Lah, ini yang saya ceritakan ini akan saya kembalikan kepada sekarang. Kita sebagai Nahdlatul Ulama. Notabene-nya Nahdlatul Ulama ini adalah penerus perjuangan Wali Songo. Nah, begitu. Maka dari itu kita merujuk kepada cerita Syekh Siti Jenar. Sekarang ini banyak oknum-oknum Habib
yang cerita khurafat, setiap cerita pasti khurafat, setiap cerita pasti tidak benar, setiap cerita pasti dolalah. Lah seharusnya sebagai organisasi yang mengaku penerus Wali Songo, ini harus diselesaikan. Yang dipikirkan adalah umat, rakyat, pribumi sebagai generasi penerus bangsa. Kalau setiap hari menceritakan, kalau setiap hari mendengarkan cerita-cerita dari oknum Habib yang bodoh itu, maka dampaknya jelek kepada masyarakat. Lah ini harusnya cepat-cepat ditangani. Seperti apa yang saya ceritakan tempo dulu, yaitu ceritanya Syekh Siti Jenar. Harus dihukum mati Syekh Siti Jenar sebelum terlanjur. Daripada rakyat masyarakat yang rusak, lebih baik Syekh Siti Jenar dibunuh. Lah sekarang juga begitu. Sebelum rakyat kita pribumi rusak, ya, gara-gara cerita-cerita khurafat yang tidak didasari oleh agama, ya, maka Nahdlatul Ulama harusnya cepat-cepat bertindak demi masyarakat, demi rakyat, demi generasi penerus bangsa. Begitu. Suatu bentuk contoh, ada oknum Habib yang gemblung atau bodoh, ya, saya katakan begitu. Ada oknum Habib yang gemblung, yang bodoh, mengatakan bahwa ada seorang Habib jalan-jalan ke surga. Wah, jalan-jalan ke surga, pulang dari surga awake kesel kabeh, minta pijit kepada anaknya, dipijiti mergo kesel mlaku-mlaku ning swarga. Itu bukan cerita agama, itu bukan ajaran agama. Lah yang mendengarkan ini adalah orang-orang kita pribumi, ya, yang tidak akan membuat dampak baik. Maka cepat-cepat ditangani, diselamatkan ini. Ini diselamatkan. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Uang kok melaku-melaku ning swarga, kapan lek mau mati? Itu cerita bohong-bohong saudaraku. Iku Habib gemblong. Jangan didengarkan. Ada lagi seorang Habib cerita. Pada waktu itu masa Habib siapa saya nggak tahu. Pada masa hidupnya Habib itu, ya, melarang atau meliburkan pencatat amal keburukan. Wah. Meliburkan malaikat pencatat amal keburukan ketika Habib itu masih hidup. Ngono kuwi cerita apa? Cerita apa? Lah ini mestinya harus diselamatkan bangsa kita ini dari cerita-cerita khurafat itu, agar tidak terlarut, tidak terlanjur. Karena memang Habib-Habib gemblong itu tidak mendidik dan bukan ajaran Islam yang intinya menciptakan muhibina, cinta dan cinta kepada habaib, bukan cinta dan cinta kepada Allah, bukan cinta dan cinta kepada Rasulullah. Hanya diminta untuk khusus cinta kepada Habib. Lelek kowe cinta karo Habib munggah swarga, katanya begitu. Itu Habib goblok, gendeng, koplak dan lain sebagainya. Tidak perlu didengarkan. Lah ini kita sebagai warga NU harus cepat-cepat bergerak. Supaya apa? Supaya selamat bangsa kita ini dari cerita-cerita khurafat. Begitu. Betul-betul sangat memprihatinkan saudaraku. Ya, cerita-cerita khurafat. Ada yang mengatakan neraka bisa dipadamkan dengan jari kelingking dan lain sebagainya. Itu ceritanya Habib gendeng, Habib bodoh, Habib gemblong yang tidak perlu didengarkan. Ditinggalkan saja itu. Ada lagi yang mengatakan Habib bangsat, Habib kurang ajar, Habib narkoba dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada seorang kiai yang bersorban.
Itu adalah merupakan satu ajaran khurafat yang tidak perlu didengarkan, dan itu harus dihentikan. Mulut-mulut habaib itu harus dihentikan. Orientasi kita apa? Rakyat kita biar selamat, bangsa pribumi biar selamat, tidak terlanjur terlarut dengan cerita-cerita khurafat. Itu masukan dari wong Kediri. Yang keduanya, ini saudara-saudaraku semuanya ya. Kalau mungkin saya salah, tolong dibenahi, tolong dibenarkan. Saya pernah membaca buku ya. Ini saya tujukan kepada khusus orang-orang NU yang di luar Nahdlatul Ulama dan orang-orang NU yang di dalam Nahdlatul Ulama. Ya, khususnya itu, umumnya semuanya. Saya pernah membaca buku, kalau ini salah saya minta maaf ya, tolong dibenarkan karena aku gak tahu ngaji. Saya pernah membaca buku yang intinya begini. Ada kaidah Nahdlatul Ulama yang berbunyi al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini. Sekali lagi, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah, apa yang saya katakan ini, kaidah Nahdlatul Ulama ini saya kaitkan dengan pola fikirnya panjenenganipun Kiai Imaduddin yang sangat cerdas. Kenapa saudara-saudaraku tidak mengambil kaidah Nahdlatul Ulama? Ya, kaidah yang mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini kita mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik, termasuk apa yang diberikan tesis-tesisnya oleh panjenenganipun Kiai Imaduddin. Ini harus didukung, apalagi kita sebagai Nahdlatul Ulama. Ini harus didukung. Kalau sampai Imaduddin tidak didukung, bahkan cenderung menghina Imaduddin, bahkan cenderung mengolok-ngolok Imaduddin, berarti NU kurang pas. Yang penting mari kita jaga kerukunan. Begitu. Jangan sampai Indonesia ini geger. Ketika ada masalah, ayo kita selesaikan dengan damai, dengan dingin, duduk satu meja. Kalau perlu tesisnya Kiai Imaduddin disaksikan oleh ahli nasab dunia. Begitu. Ini adalah perkembangan pengetahuan zaman sekarang yang tidak bisa dipungkiri. Maka Imaduddin adalah sosok pemuda handal, jago, ya, kader dari Nahdlatul Ulama yang perlu didukung. Ojo malah dilok-lok nih. Berarti kurang lek moco. Kurang. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing lawas sing apik ayo direksa. Ketika ada sesuatu yang baru yang lebih baik ayo digawe. Termasuk Imaduddin ini yang dulu-dulunya tidak pernah dibahas, sekarang dibahas. Ini adalah merupakan satu perkembangan intelektual. Harus kita dukung, tapi dengan jalan diutamakan, dikedepankan kerukunan. Ayo duduk bersama Habib-habib itu, ayo dijak lungguh bareng, disaksikan oleh orang-orang yang pilihan, termasuk dari Nahdlatul Ulama, dari siapa saja monggo. Bahkan kalau perlu dan sangat perlu didatangkan ahli nasab dari dunia, mungkin dari Mesir, mungkin dari Mekah, dari Arab, mungkin dari Jordania, mungkin dari mana, monggo. Begitu. Jangan malah diolok-olok Imaduddin. Itu adalah kader kita yang cerdas. Saya sangat prihatin itu, apalagi saya ulangi lagi ya, ini apa yang kemarin saya pernah saya katakan ini. Nusron Wahid itu yang otaknya terbelakang itu mengatakan jangan-jangan Imaduddin itu keturunan Abu Jahal. Ini bukan mulut Nusron Wahid itu. Saya kecewa yang selama ini Nusron Wahid saya anggap sebagai orang handal, pinter, kader kita, santri daripada Mbah Maimun Zubair. Ternyata cara bicaranya sangat menyakitkan, tidak berpendidikan.
Itu tidak boleh mengatakan semacam itu. Mari kita duduk bersama, ya. Dikonfirmasi piye to, ayo dijak lungguh bareng, ayo dijak membahas. Ini biar maju Indonesia ini. Biar maju. Jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang memeluk agama Islam itu semuanya makin lama bukan malah makin pinter tapi makin goblok. Karena yang semacam ini. Padahal kaidah Nahdlatul Ulama sudah disebutkan sudah dari dulu. Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ketika ada permasalahan yang baru yang kita ambil karena memang itu memang betul-betul baik. Kenapa tidak? Jangan sampai diolok-olok. Ya, mari kita duduk bersama. Kita jaga kualitas kita. Biar mendapatkan martabat di mata dunia. Begitu. Aja padha wong NU ne malah ngelok-ngelok ne. Sing dibela wong Yahudi lah iki Mas. Ini gimana? Gimana? Oh, prihatin. Bukan berarti kita antara membela dan tidaknya. Mari kita selesaikan dengan dingin, lungguh bareng. Begitu, musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Bolak-balik wis diomong nih. Ya dari saya wong Kediri nek salah aku sepurane sing akeh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.